Pemirsa, sebanyak 9 orang saksi dari anggota kepolisian hadir dalam sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam persidangan, para saksi mengaku mendapatkan intervensi saat menyelidiki kasus Brigadir Yosua. Lalu mengapa para saksi merasa dikorbankan? Bukankah mereka dianggap tidak profesional sebagai penegak hukum saat itu? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, serta pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam, Mas Yonatan. Pak Heri. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak Fer. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Mas Yonatan terlebih dahulu. Mas Yonatan, dari persidangan hari ini, salah satu saksi Ridwan Soplanit ini bertanya langsung kepada terdakwa Ferdi Sambo, mengapa mereka dikorbankan? Seolah semua ini ingin lepas tangan dan menyudutkan Ferdi Sambo. Apa tanggapan Anda sebagai kuasa hukum keluarga Yosua? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami ini keluarga mengalami trauma yang sangat mendalam atas terjadinya kasus ini ya, karena penuh dengan drama dan skenario, sehingga dengan apapun yang disampaikan kami tidak bisa percaya begitu saja 100%, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan yang muncul dari kami agak sedikit berbalik dengan keadaan, bagaimana jika skenario ini ternyata berhasil? Apakah semua akan baik-baik saja? Ataukah nanti di ke depan ketika kasus ini misalkan tertutup rapi begitu dan di ujungnya tahu bahwasannya ini adalah skenario begitu ya, apakah mereka akan melaporkan kejadian yang sebenarnya? Ini juga jadi tanda tanya buat kita. Lalu bagaimana jika berhasil? Apakah akan didorong begitu oleh Ferdi Sambo yang lepas jika kasus ini tidak ada begitu? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami juga. Sehingga apapun itu kami keluarga ya, kami serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Jika memang semuanya terlibat, tolong diproses hukum. Dan menurut saya, jika tadi dikatakan menurut Komisi Kode Etik ada pelanggaran hukum, menurut saya kepolisian kita dalam memperbaiki citra dan marwahnya sudah mengambil langkah yang tepat untuk itu, Mbak. Artinya apakah Anda setuju dalih dikendalikan dan dikorbankan sebagai anak buah Ferdi Sambo lalu bisa lepas dari tuntutan apapun? Tidak bisa seperti itu, Pak Yonatan? Ya, menurut saya ketika di dalam penanganan sebuah perkara begitu, dalam menjalankan profesinya sebagai kepolisian penegak hukum begitu, jika ada sesuatu yang menurut saya sudah ditemukan ada kejanggalan, seharusnya yang profesional adalah segera melaporkan ke atasannya mungkin ya, atau segera bertindak profesional ya, sebagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga apapun yang disampaikan menurut saya tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan ketidakprofesionalan yang sudah dinilai oleh Komisi Kode Etik begitu ya, Mbak, sehingga apapun itu tentu harus ada pertanggungjawaban. Memang kalau kita melihat dari kacamata kepolisian, tentu mutasi dan demosi ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan, terutama bagi karir-karir kepolisian yang apalagi sudah sekolah Sespimti begitu ya, calon-calon jenderal begitu. Nah, itu tentu sangat menghambat sekali, apalagi kalau sampai 8 tahun, menurut saya itu sangat sulit gitu. Baik, tidak bisa lepas tangan, tetap harus bertanggung jawab dan dihukum gitu ya. Kalau Pak Heri menilainya bagaimana nih ketika para saksi ingin lepas tangan dan menyelamatkan diri masing-masing? Apakah ini bukti mereka tidak profesional saat bertugas? Ya, tentunya proses kemarin kan tidak berdiri sendiri pada hari ini ya, Mbak ya. Kemarin sudah sempat diproses di kode etik ya. Berarti sudah ditemukan adanya satu tindakan yang mungkin di luar prosedur, tidak profesional, itu sudah disampaikan. Tinggal kemudian mengkaitkan hal ini dengan perbuatan pidananya. Jadi pengakuan kemudian dari Pak Sambo maupun dari para pihak yang merasa dikerjai atau dikorbankan oleh Pak Sambo dalam peristiwa ini kan bagian dari hakim untuk mengkonstantir peristiwanya ya. Mengkonstantir itu adalah bagian dari hakim untuk menilai bahwa peristiwa yang diajukan kepada mereka itu dapat dikatakan benar atau tidak. Maka perlu pembuktian. Sehingga tidak bisa hanya kemudian penyampaian di ruang sidang itu saja yang kemudian dipakai ya. Saya rasa juga perlu dilihat dengan perbuatan-perbuatan lain, rangkaian perbuatan lainnya, termasuk dengan keterangan saksi ataupun dari keterangan alat bukti yang lain yang sudah diajukan di muka persidangan ini. Tentunya tidak mungkin seseorang itu diajukan ke persidangan tanpa adanya unsur kesalahan. Karena dalam hukum pidana itu kan dikenal dengan asasnya adalah Kinstraf Sonderskul ya, tiada pidana tanpa kesalahan.
Dalam konteks tadi, ya mudah-mudahan hakim juga bisa bijak menilainya ya, bagian mana yang kemudian itu bisa dimaknai sebagai alasan yang memperingan hukuman atau tidak. Tapi dalam konteks kesalahan, kalau kita bicara dalam perbuatan yang dilakukan oleh para pihak atau terdakwa yang dikualifikasikan di obstruction of justice, ya itu peristiwa-peristiwa hukum yang bahkan bisa dikatakan sudah masuk kategori fakta hukum tidak terbantahkan. Nah, tinggal bagaimana hakim kemudian menilai apa yang disampaikan pada hari ini, pengakuan tadi, kemudian skenario yang diajukan oleh Pak Sambo dan mereka merasa tidak mengetahui, itu sejauh mana hakim akan menilai atau menakarnya sebagai sebuah hal yang dianggap mungkin saja bisa memperingan faktor kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Karena pada prinsipnya orang bekerja itu kan pasti berdasarkan standar operational procedures kan. Nah, apakah yang Ya, dilakukan itu sudah memenuhi SOP-nya atau tidak? Kemudian tadi juga sudah disinggung di awal oleh Mas Yonatan, apakah kalau memang ada kejanggalan disampaikan ke pihak yang lebih tinggi atau tidak? Nah, persoalannya yang lebih tinggi di Propam itu kan Pak Sambo, kemudian Pak Hendra ya, kemudian yang di bawahnya mungkin Pak Agus Nurpatria dalam konteks kasus ini ya. Nah, jadi patut diduga memang ada hal-hal yang mungkin saja ada bahasa-bahasa yang sudah dipahami, tapi tidak kemudian dicek kembali di lapangannya. Nah, ini kelalaian yang menurut saya dalam konteks ketika menjadi penyidik yang profesional, apalagi Baik. tagline-nya presisi begitu ya, yang digaungkan oleh Pak Kapolri Listio Sigit, ini khawatirnya sangat berbahaya bagi proses ke depannya. Jadi kita bicara tentang perbaikan reformasi Polri juga penting hal ini disampaikan bahwa tidak menerima informasi itu secara serampangan, tapi juga harus dicek kembali di lapangan apakah sesuai atau tidak. Sehingga tadi Ya. tidak ada lagi orang-orang yang akan dipersalahkan atau dikorbankan dalam perkara-perkara semacam ini. Harapan kita perkara ini hanya berhenti di almarhum Brigadir Joshua, Mbak Vera. Ya, kemudian artinya apakah peran-peran masing-masing pelaku obstruction of justice ini tetap akan diperhitungkan mutlak oleh majelis hakim sesuai dengan peran dan keterlibatannya tanpa dikurangi faktor relasi kuasa atau perintah sang atasan. Tapi dijawab nanti Pak Heri, usai jeda tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Pak Heri. Tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan terkait dengan bagaimana faktor relasi kuasa. Perintah sang atasan, apakah dapat memberikan pengaruh peringanan hukuman kepada anak buah yang mengikuti perintah tersebut? Ya, tentunya kita akan berharap majelis hakim akan bijaksana ya menilai semua fakta hukum yang ada dalam persidangan ini. Termasuk melihat relasi kuasa tadi ya, karena kalau kita bicara di kepolisian, di TNI, ini kan hal-hal yang nggak mungkin dipisahkan ya dari bagian tugas kerja mereka dan juga mereka berperilaku dalam setiap harinya. Apalagi kalau bicara tentang perintah komandan. Nah, masalahnya ada perintah yang bertentangan dengan undang-undang yang seharusnya tidak diikuti kan, atau kemudian tadi yang kita harapkan ada yang perlu untuk dicek kembali. Nah, sehingga memang kalau dalam praktiknya agak susah memang menjelaskan ini Mbak Vera, karena pastinya pada segi psikologis setiap perintah yang diminta oleh komandan pasti dijawab dengan 86 siap laksanakan gitu kan. Nah, tapi sekali lagi karena ini adalah perbuatan pidana, tentunya tidak kemudian serta-merta ya menurut saya hal-hal semacam itu kemudian dapat dianggap sebagai suatu katakanlah alasan untuk pembenaran atau alasan yang bisa menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana ya. Tapi setidak-tidaknya mungkin saja, sekali lagi mungkin saja ini bisa jadi bahan pertimbangan hakim untuk menilai bahwa tidak ada mens reanya, tidak ada niat jahat dari setiap orang yang diajukan ke muka persidangan tadi. Karena pada prinsipnya kita ingin ini adalah fair trial ya, bagi mereka yang bersalah tentunya harus dihukum sesuai dengan porsi kesalahannya. Tapi bagi yang tidak, karena ini kan kalau kita bicara komunikasi layernya banyak Mbak. Ada layer yang pertama mungkin mendapatkan informasi langsung dari Pak Sambo, dan itu mungkin punya akses yang luar biasa untuk kemudian bisa memastikan bahwa benar tidaknya apa yang disampaikan di awal. Tapi di sisi yang lain ada mereka yang layernya udah paling bawah nih, yang cuman perintahnya misalnya mengambil barang tersebut. Nah, menurut saya di sinilah letak kebijaksanaan hakim ya, karena bukan kita yang menilai benar salah perbuatan tadi ya. Sekali lagi hakim adalah wasitnya yang dalam menilai hal ini, dengan memastikan ada Pak minimum Heri? dua alat bukti tadi, dan berdasarkan dua alat bukti tadi menimbulkan keyakinannya bahwa si A yang menyampaikan hal-hal tersebut itu bisa dipidana atau tidak.
Iya, artinya majelis hakim harus Berharap ada memperhitungkan persentase kebijaksanaan untuk peran dari melihat perkara masing-masing ini. pelaku begitu ya, Pak Heri? Ada prosentase ya Mbak ya, melihat besar porsinya kesalahan seseorang. Jadi tujuan memidana ini bukan, tujuan dalam pemidanaan itu kan bukan hanya kemudian menghukum orang seberat-beratnya ya, tapi sebenarnya ada kewajiban lain juga membuktikan yang sebaliknya kalau memang dia tidak bersalah. Nah, jadi menurut saya ini yang fair yang harus disampaikan, karena jangan sampai orang yang sebenarnya tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat tadi juga harus dihukum sama dengan porsinya dengan orang yang melakukan kejahatan. Jadi saya rasa dalam konteks ini banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim ya, apalagi komunikasi yang disampaikan ini kan berapa layer tadi ya. Ada yang layer pertama, ada yang layer kedua, ada yang terakhir itu misalnya hanya diperintah saja disuruh mengambil barang tanpa harus bisa ada apa ya, ada adu argumentasi atau diberikan porsi untuk berkomunikasi lebih jauh begitu. Saya rasa hal-hal semacam ini kan perlu diperhatikan ya. Baik. Seperti misalnya hakim bertanya, Anda mendapat informasi ini dari mana? Saya dapatnya dari si A, berarti kan dia bukan orang pertama yang mendapatkan informasi itu, Mbak. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan betul-betul dalam konteks hakim dalam memutus nantinya. Sejauh mana Ya, sih perannya dia begitu ya dalam perbuatan pidana yang dilakukan dalam kasus ini? Karena baik. rangkaian dalam penyertaan ini kan melibatkan tidak hanya satu pelaku, tapi porsinya berbeda-beda. Ada yang jadi medepleher kah, turut serta pun diatur dalam syarat pidana. Ada secara aktif, Ya, adanya siapa berbuat kerjasama yang apa dimaksud. disesuaikan dengan hukumannya begitu ya, Pak Heri. Oke, saya ingin ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, kalau melihat persidangan hari ini yang Anda amati dan sejauh pengetahuan Anda, apakah ada kejanggalan ataupun juga kesaksian yang tidak sesuai? Kalau dari persidangan hari ini sejauh saya melihat ya dari pemberitaan ya saksi-saksi ini coba mengamankan diri ya begitu, walaupun meskipun apa yang disampaikan seperti yang tadi kita sudah paparkan di awal, kita trauma dan tidak bisa percaya 100%. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah memang seharusnya saksi-saksi ini berkata apa adanya, jujur, karena ini seperti sudah di babak akhir, dalam artian sepertinya seorang FS ini sudah tidak bisa menyelamatkan lagi karir eh, para saksi-saksi tersebut yang sudah diputus oleh kode etik kepolisian ya, yang sudah demosi. Nah, ini kan sudah inkrah. Menurut saya tentu harusnya memang berkata jujur dan silakan dibuka lagi apalagi yang mau disampaikan, jangan lagi ada yang ditutup-tutupi begitu. Kalau soal kejanggalan-kejanggalan ya itu kita sudah bisa analisa sejak awal kasus ini bergulir justru Mbak. Dan memang apa yang kita prediksi ya ternyata sekarang sudah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, yang dimana memang semua adalah kuasa besar dari seorang Ferdy Sambo ya, baik dari segi perencanaan gitu maupun segi eksekusinya itu juga semua adalah otaknya Ferdy Sambo begitu Mbak. Iya, termasuk juga terkait dengan bukti CCTV yang ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa Ferdy Sambo benar-benar menggunakan sarung tangan, dan bagaimana juga pembuktian adanya dugaan bahwa Ferdy Sambo turut melakukan penembakan pada saat itu. Bagaimana kemudian dari pihak keluarga Yosua untuk mendorong pembuktian ini? Ya, jadi dari kami keluarga ya dan kami tim kuasa hukum, kami selalu mendorong jika masih ada saksi-saksi lagi nanti di persidangan yang akan dihadirkan, tolong lebih fokus saja kepada saksi-saksi yang memang relevan dan fokus kepada perkaranya. Dalam hal ini saya berikan contoh. Dokter forensik pertama itu kan belum pernah dipanggil sampai saat ini. Sedangkan kalau kita bisa mintai keterangannya dan dibandingkan nanti tentu dengan dokter forensik yang kedua jika dihadirkan, tentu kita akan melihat perbedaannya. Nah, ini kan fakta-fakta yang fokus pada bagaimana pembunuhan ini terjadi, bagaimana meninggalnya almarhum ini, tembakan yang mana, bagaimana secara detail dan rigid, ini juga pasti bisa kita lihat dari sana. Kemudian yang kedua, ahli psikologi forensik, begitu juga dengan orang yang ada di lab 4 yang digunakan kan adalah scientific crime investigation. Siapapun orang-orang tersebut yang terlibat di dalam penanganan kasus ini, membuka kasus ini, itu sebaiknya itu saja Mbak, saksi-saksi yang dihadirkan. Kami dorong itu agar semua fakta-fakta pembunuhan yang real, bagaimana penyebab matinya, bagaimana pistolnya mungkin, bagaimana dengan jenazahnya dan lain-lain yang memang fokus perkaranya adalah pembunuhan ini, itu saja yang lebih dicondongkan untuk ditampilkan begitu menurut saya, termasuk juga dengan
pegawai-pegawai bank yang lain, karena rekening Yosua bukan hanya di salah satu bank itu, Mbak, tapi ada bank-bank lain yang belum dibuka sampai sekarang. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran kami dan itulah yang kami dorong sampai sekarang. Baik, kita harapkan bahwa fakta-fakta semakin terungkap di sidang-sidang selanjutnya, terutama pada saat para terdakwa ini dihadapkan satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Sionatan dan juga Pak Heri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.